Halo semuanya, senang banget bisa akhirnya sharing sama Anda. Hari ini saya akan sharing tentang 5 manfaat, 5 kelebihan dari work from home. Ya, bagaimana sih enaknya apa sih kita bisa kerja dari rumah gitu. Bukan berarti kita nggak punya kantor ya. Saya juga punya kantor. Nih saya lagi di kantor ngecekin kerjaan anak-anak gitu ya. Tapi mostly saya lebih banyak di rumah gitu. Nah, ada manfaatnya. Kalau dulu saya juga sebagai trainer sering banget ya gitu, terlalu masif bahkan ke daerah-daerah, ke kota-kota ya, ke banyak sekali undangan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya saya ambilin. Nah, sekarang sudah mulai milih-milih gitu ya. Dan lebih banyak ngabisin waktu di rumah sama anak sama istri. Sebelum live ini juga baru aja makan sushi bareng mereka. And then setelah itu live seperti ini gitu. Nah, jadi hari ini saya akan sharing tentang 5 ya kelebihan kita work from home. Enaknya apa sih kalau kita kerja di rumah ya gitu. Oke, ini by the way suara saya udah keras, udah oke belum suaranya? Kalau udah bisa komen sudah oke gitu ya, atau belum ya, dan dari kota mana boleh sharing juga Anda dari mana gitu ya. Bantaeng Sulsel hadir. Wih, mantap dari Bantaeng, bro. Wih, mantap. Ya, yang lain dari mana dan apakah suara saya udah jelas? Jadi supaya saya ngomong jangan sampai ternyata suaranya tidak jelas. Wah, gitu ya. Seperti itu. Udah coach. Oh ya, mantap. Malang hadir. Weh, hello teman-teman. Wih, mantap. Berarti suaranya udah cukup jelas ya. Banjarmasin, jauh juga ya. Mantap. Banjarmasin. Oke. Ya, hari ini saya akan bahas tentang 5 kelebihan work from home ya dibandingkan tidak gitu. Cipondo hadir, wih mantap ya. Terutama untuk ibu-ibu lah ya, lebih enak menghasilkan dapat income dari rumah. Hello coach, hai ibu, udah coach, wah mantap ya. Siap sambil tunggu teman-teman yang lain ya supaya bisa hadir. Anda bisa sebutin sebutin kota Anda aja dari mana, jadi saya bisa tahu Anda nih dari mana aja nih gitu ya. Oke, mantap. Siap, oke. Nganjuk hadir, wih mantap, dari Nganjuk hadir juga. Sudah jelas suara dan gambarnya. Memang grup ini tuh banyak banget dari luar kota ya. Saya kan dapat update-nya juga dari Facebook terkait dengan grup Omset Meroket ini. Ternyata banyak banget dari luar kota dan saya happy, berarti goal saya tercapai, yaitu bagaimana supaya lebih banyak orang lagi ya, nggak hanya yang di Jakarta. Kalau Jakarta kan ketemu offline bisa, ikut seminar saya itu bisa gitu ya, tapi kalau di luar kota kan agak sulit gitu ya. Nah, makanya seneng banget bisa sharing sama Anda di grup ini gitu. Wah, Bali.
Mantap Bali. Keren. Ya, oke. Rihandi Mardani. Oke, by the way di hari ini materinya simple banget tentang bagaimana kerja dari rumah. Nah, tapi juga buat Anda Anda yang mau nanya-nanya atau apapun bisa langsung tulis pertanyaan Anda di komentar ya. Jadi saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke. Nah, hari ini saya akan mau sharing tentang bagaimana sih kita bisa, apa sih manfaatnya kerja dari rumah gitu ya. Manfaatnya yang pertama adalah ya buat saya, karena saya punya banyak teman enak banget hidupnya gitu ya. Bahkan rumahnya di daerah-daerah ya, tapi karena memang semua income-nya udah serba online, bisnisnya semua udah full online. Jadi mereka tinggal bahkan di daerah sekalipun CS-nya aja remote. Jadi CS-nya itu udah misalnya dia tinggal di Surabaya, CS-nya itu misalnya di Sukabumi gitu ya. Jadi nggak di satu tempat. Kalau saya ini masih di satu tempat, masih dikumpulin di kantor gitu. Kalau mereka udah remote, jadi mereka kerja dari rumah, income-nya juga luar biasa gitu ya, luar biasa banget. Kalau cuma puluhan juta per bulan dapat lah. Kalau omset udah pasti ratusan juta gitu. Tapi bersih puluhan dapat gitu ya. Dan hidup happy banget, bahkan hidupnya sehat gitu ya, karena nggak di perkotaan gitu ya. Saya lagi banyak banget gaul sama teman-teman saya kayak gitu, dan wah hidupnya happy banget gitu. Nah, saya mengadopsi hal itu, tapi saya sih masih tinggal di daerah Jabodetabek ya, dan juga ini kantor saya juga masih di daerah Jakarta Barat. Jadi kadang-kadang saya masih ngantor gitu ya. Tapi ngantor saya biasanya keluar dari rumah tuh jam 1 siang, jam 2 siang udah nggak macet gitu, baru saya mau keluar gitu. Jadi pagi masih main sama anak, sarapan bareng dan lain sebagainya, ke kantor, baru sore biasanya main lagi sama anak, baru balik lagi ya, live kayak begini, ketemu tim lagi, udah habis itu pulang. Nah, hari ini saya mau sharing apa sih enaknya, nikmatnya gitu ya. Yang pertama adalah, nikmat pertama adalah buat saya, terutama untuk Anda yang berkeluarga, adalah tidak meninggalkan keluarga. Nah, itu luar biasa banget. Karena Anda pasti suka dengar kalau dulu ya, bahkan anak-anak generasi sekarang, generasi milenial, kayaknya tuh kayak kurang perhatian banget gitu ya. Gitu ya, apa-apa foto, apa-apa selfie, apa-apa masukin Instagram, apa-apa jadiin story. Kenapa? Karena kurang perhatian banget. Kenapa? Orang tuanya dua-duanya sibuk. Kerja di kantor, dua-duanya pergi pagi, pulang malam, ya. Kantor start 8:30, tapi karena macet jadi dari 5:30 udah jalan gitu ya. Pulang malam, pulang harusnya 5:30 karena nungguin macet jam 8 baru pulang. Nyampe rumah baru udah jam 9 gitu. Jadi ketemu anak pagi, pergi sebelum anaknya bangun, pulang nyampe sesudah anaknya tidur. Ya, itu bahaya banget, dan menurut saya itu nggak sehat sama sekali. Ya, nggak sehat sama sekali. Oke, kalau generasi di atas saya usia 30-an 40-an tahun, nggak bisa disalahin. Ya, nggak bisa disalahin. Kenapa? Karena memang keadaan yang membuat Anda harus seperti itu. Ya kan? Keadaan, karena Anda karyawan mungkin dan lain sebagainya, ya keadaan. Tapi untuk yang zaman sekarang, yang zaman now, Anda yang bisa nonton live saya ini, ayo mesti berpikir gitu. Karena nggak bisa selamanya kayak gitu. Hidup itu bukan cuma nyari cuma buat kerja doang, ya kan? Ada banyak hal lain yang harus kita pikirin juga. Gitu, terutama keluarga. Makanya mindsetnya harus dibenahin. Mungkin sekarang belum bisa, mungkin sekarang Anda kerja, tapi bagaimana caranya kita bisa kerja dari rumah, work from home, gitu ya. Makanya perkembangan anak saya bersyukur banget ya, happy ya, namanya juga anak sendiri ya, pasti dibanggain ya. Lebih cepat dibandingkan anak-anak lainnya, gitu. Dibandingkan anak-anak lainnya, anak saya 1,5 tahun ABCD udah bisa, gitu ya, ABCD, gitu ya. Nama lingkungan dia, inner circle-nya 10-an orang, dia udah bisa sebut namanya ya, Aldi, Tintin ya, dan lain sebagainya gitu. Nyanyi beberapa lagu udah bisa, cicak-cicak di dinding gitu ya, itu bisa dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang
perhatiannya dan pelajarannya di rumah itu intens gitu. Ya dibandingkan sama yang lain. Jadi keluarga, enaknya kerja di rumah itu masalah kita bisa atur waktu ya soal keluarga. Terus juga kayak saya, ini istri saya hamil kedua ya. Dari hamil pertama saya tidak pernah ya tidak pernah membiarkan istri saya kontrol ke dokter sendiri. Ya kan tiap bulan kontrol ke dokter, kalau awal-awal 2 minggu sekali, lalu kontrol ke dokter tiap bulan, baru nanti di bulan-bulan akhir 2 minggu sekali lagi. Saya tidak pernah membiarkan istri saya pergi ke rumah sakit sendiri. Pasti saya temenin gitu. Dan udah punya anak satu, anak saya vaksin gitu ya. Vaksinnya setiap vaksin pun saya temenin. Gitu nggak pernah. Dan suka miris juga. Dan saya temeninnya di weekdays, di jam kerja. Ya orang lain pada kerja, saya malah ke rumah sakit, malah ke dokter gitu. Enaknya apa? Enaknya nggak rame, ya kan? Kalau di weekend rame banget, ya udah kayak pasar. Ya rumah sakit semahal apapun juga rame, ya kan? Nah saya bisa weekdays temenin istri saya, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Saya tahu perkembangan bayi saya, semua anak saya tahu perkembangannya. Terus juga waktu mereka vaksin, waktu dia vaksin pun, anak saya yang pertama vaksin juga saya bisa temenin. Dan ketika nemenin istri saya gitu, saya suka miris gitu, lihat ibu-ibu, ya ampun, udah perutnya besar, ya jalan aja susah, tapi sendiri gitu, nggak ada suaminya, gitu ya, suka sedih juga kayak gitu. Nah, jadi penting banget satu, karena masalahnya kita nggak bisa, nggak boleh sebenarnya untuk ninggalin keluarga ya, bukan nggak boleh ya, tapi kalau bisa ya untuk Anda menghasilkan dan tidak meninggalin keluarga itu sangat-sangat bagus sekali, gitu ya. Oke, mungkin nggak bisa 100% di rumah terus mungkin ya, nggak bisa, tapi minimal Anda bisa atur waktu. Yang paling penting ya dari seorang entrepreneur, terutama sekarang di dunia online, adalah kita punya kebebasan. Kebebasan buat apa? Buat ngatur waktu. Ya, bebas finansial menurut saya yang lebih penting itu bukan masalah duitnya banyak atau enggak, tapi Anda bisa nggak memilih hari ini mau kerja atau enggak, hari ini mau tidur doang atau enggak, hari ini mau sama keluarga doang atau enggak. Kalau Anda bisa milih itu, sebenarnya Anda udah bisa bebas finansial gitu ya. Dan memang uang Anda tetap banyak ya gitu ya. Oke, jadi polanya seperti itu enaknya work from home. Nah yang kedua adalah selain masalah keluarga, yang kedua adalah tidak terganggu dengan macet traffic ya. Macet itu bahaya. Saya nggak tahu sih di daerah lain gimana, tapi Jakarta itu aduh parah banget ya, macetnya parah banget. Jadi kadang-kadang saya punya temen gitu ajak saya meeting di Gatot Subroto gitu ya, di jalan-jalan besar. Saya baru nyampe aja, saya baru mau jalan aja udah stres sendiri. Tapi setelah jalan pada macet semua. Saya lihat kanan kiri, lihat mobil yang lain, mereka ya capek ya. Nggak sedikit orang yang tukang gojek, sopir gojek, kadang kurir itu tidur di jalan, ya di motornya, di pinggir motornya dia stang 2 dan akhirnya dia tidur. Saya suka lihat seperti itu, sedih juga. Dan ketika macet kadang-kadang saya responnya jelek, aduh macet nih gitu ya. Makanya saya bilang lebih enak tuh kerja di rumah gitu ya, cari kantor tuh deket rumah, gini. Ini ketemu orang, aduh orangnya susah sih ya gitu ya, lagian juga macet banget dan lain sebagainya gitu. Saya suka ngeluh-ngeluh gitu, tapi akhirnya saya realize, saya ngeh kenapa saya ngalamin macet itu paling seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Mereka itu tiap hari ya harus ngalamin stres seperti itu, terbuang percuma hidupnya gitu ya. 2 jam pergi, 2 jam pulang, 4 jam ya untuk di jalan. Ya berarti 1/6 hidupnya itu di jalan. 1/6 hidup di jalan berarti kalau umurnya 60 tahun ya 10 tahun tuh di jalan gitu kan. Nah itu masalahnya di situ. Yang kedua, macet. Nah kalau di rumah Anda nggak ngalamin tuh kayak gitu. Saya punya teman kemarin, ya ampun rumahnya enak banget di gunung, ya pegunungan, rumahnya sederhana,
ya simple aja, tapi semuanya diatur dari rumah, dapat income ratusan juta juga, ya udah santai-santai di rumah. Bahkan ibaratnya ya mau keluar duit kemana, ya kan, orang kemana-mana jauh, ke kota jauh, kemana jauh, ya udah tinggal nikmatin hidup, ya gedein rumahnya, ini sama keluarga, happy banget, ya kita enaknya. Dan ternyata udah mulai banyak sekarang yang kayak gitu. Makanya ayo teman-teman bisa mulai berpikir ya untuk bisa seperti itu. Mostly teman-teman saya yang bisa punya kebebasan hidup seperti itu, biasanya mereka income-nya dari online. Makanya mereka bisa kemana-mana. Gitu ya. Nah jadi yang pertama tadi apa? Masalahnya Anda bisa atur waktu sama keluarga. Yang kedua adalah Anda bisa Anda bisa tidak kena macet, gitu ya. Gitu. Yang ketiga adalah menghindari persaingan yang tidak sehat. Kadang-kadang di perusahaan tertentu, ya kan, banyak persaingan, banyak omongan negatif dan lain sebagainya yang nggak sehat sebenarnya. Nah kalau kita kerja di rumah ya kita nggak ngalamin hal itu. Ya tekanan yang terlalu gimana dan lain sebagainya ya kita nggak alamin. Ya itu salah satu enaknya ya kerja di rumah. Jadi nggak ada persaingan yang nggak sehat yang menumpulkan. Jadi saya punya guru selalu ngajarin saya, dia ngomong kayak begini, pergaulan kita itu harus sehat. Kalau pergaulan kita nggak sehat, susah kita berhasil. Nah biasanya yang bikin kita nggak berhasil itu kadang-kadang lingkungan sekitar kita tuh positif atau enggak. Nah kalau negatif, Anda terus ketemu orang negatif, nanti negatifnya nular. Serius. Ya makanya kalau kerja di rumah kita bisa pilih-pilih temen dan lain sebagainya. Orang-orang pada tahu, orang banyak yang mau ketemu saya offline, mau ketemu dong. Bukannya saya nggak mau, bukan. Saya mesti make sure dulu ini orangnya positif, dia mau berkembang dan lain sebagainya. Kalau nggak nanti terpengaruh juga. Gitu. Ya kalau orang suka mabok-mabokan dan lain sebagainya, gitu ya, badung, wah nggak ada ogah. Gitu ya, nggak mau temenan. Bukan nggak mau temenan mau, cuma nggak mau intens ketemu. Gitu. Nanggep ya. By the way, kalau Anda punya pertanyaan mengenai bisnis, keuangan dan lain sebagainya, bisa komen di bawah ini. Ya, jadi saya maunya interaktif hari ini. Lalu juga setelah itu tadi yang pertama soal keluarga, yang kedua soal jarak dan waktu, yang ketiga soal hubungan yang tidak sehat, gitu ya. Yang keempat lagi adalah low cost. Costnya kecil sekali, ya. Costnya rendah sekali kalau misalnya Anda work from home. Kenapa? Karena nggak ada biaya transportasi, nggak ada biaya makan di luar, jajan di luar dan lain sebagainya, dan itu bikin hemat, gitu. Saya lihat banyak pengusaha, waduh, kok dia bisa hemat ya? Banyak Raditya Dika sempat bikin juga di YouTube-nya dia tentang pengusaha, mereka pengusaha ini kesehariannya gimana, dan terbukti ya mereka lebih hemat daripada karyawan. Ya kenapa? Karena pertama makan paginya di rumah, ya nggak di luar. Kalau yang itu kan harus cepet-cepet keluar. Kalau mau makan di rumah atau masakan rumah harus bangun lebih pagi lagi, gitu. Jadi kita terhindar dari makan di luar, kita terhindar dari biaya transportasi, ya itu yang terhindar. Saya tuh suka sedih ya sama orang yang gini nih, ini kasihan banget karyawan yang kayak gini. Udah karyawan, gajinya pas-pasan, taruhlah nggak pas-pasan lah ya, 5 juta misalnya. Nah 5 juta pas-pasan sih. Taruhlah 5 juta lah, 5-6 juta. Cicilan mobil 3 juta, taruhlah 7 juta ya. Cicilan mobil 3 juta, sisa udah tinggal 4 juta nih. Udah cicilan mobil, tiap hari naik mobil. Bensinnya tuh udah berapa? Ya, taruhlah mobilnya super hemat ya. Jadi bensinnya sehari 100.000 gitu. Ya kan? Udah bensin 100.000. Oke. Per tahun bayar pajak gak? Bayar pajak. Pajaknya misalnya yang murah-murah, mobil murah 3 juta, 4 juta. 2 juta gitu. Ya tetap aja itu kan 200.000 sebulan. Ya kan? Belum ganti oli dan lain sebagainya karena mobilnya dipakai tiap hari. Ya udah, akhirnya apa? Dia kerja. Dia rasa dia beli mobil supaya kerjanya lebih nyaman, padahal sebenarnya dia lagi kerja buat ngelunasin mobilnya.
Dia kerja, uang dia kerja itu buat mobil. Iya kan? Ya mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung ya, tapi emang kenyataannya begitu. Tapi saya mau kasih tahu sama Anda, ada banyak orang di luaran sana. Ya saya juga baru bergaul sama mereka ini. Mereka gokil banget. Mereka nggak cara berpikirnya terbalik gitu. That's why mereka tambah lama tambah kaya. Ada teman saya punya kos-kosan banyak, ya sampai hari ini nggak punya mobil, ya cuma motor doang. Sampai hari ini nggak beli mobil. Kos-kosan beberapa Indomaret 3 kalau saya nggak salah. Kos-kosan juga 3 mau ke 4, lebih ya kayaknya. Gitu. Belum bisnis yang lain ya. Itu nggak punya mobil. Ya, jadi kayak gitu. Nah, itu enaknya kerja di rumah. Jadi bisa atur dia mau kapan jalan, kapan pergi dan lain sebagainya. Kota Mangga hadir. Wih, mantap. Kota Mangga di mana tuh, Bro? Oke. Tangsel hadir. Wih, mantap. Nah, Anda kalau ada pertanyaan boleh ya nanya ya. Jadi yang keempat tadi lebih hemat. Ya, kosnya jauh lebih enak. Ya, jauh lebih enak. Yang kelima, lebih happy. Lebih bahagia. Saya lebih happy dibandingkan kerja di luar ya. Saya jauh lebih happy di rumah gitu. Kalau mau pergi ya cuma ke kantor, and then balik lagi. Lebih nggak tahu, di rumah lebih happy sih dibandingkan di mana gitu ya. Saya sempat sampai di titik soalnya terlalu padat banget jadwal seminar. Ya sekarang aja pun, nah kalau sekarang udah milih yang saya rasa cocok, saya rasa suka, dan apa namanya. Karena ada juga tawarannya besar. Anda jadi pembicara bayaran misalnya 50 juta. Tapi temanya berat, susah, tidak sesuai dengan target market dan lain sebagainya. Biasanya saya cancel, nggak mau gitu ya. Tapi carinya yang sesuai dengan target market aja. Nggak dimaksimalin gitu ya. Jadi lebih di rumah, lebih ketemu anak dan lain sebagainya, ternyata itu lebih happy ya dibandingkan terlalu gimana. Makanya saya juga bingung, banyak teman saya yang udah berhasil nih, dia full online, mereka pulang ke kampung halamannya, malah ngebangun kampung halamannya. Pas saya tanya, wah lu nggak ada mall, nggak ada apa, lebih happy. Saya baru nggak juga, wah seru juga ya. Siantar hadir, mantap. Siantar hadir. Terus motor banyak-banyak ngapain bos? Oh iya. Terus motor banyak-banyak ngapain bos? Buang-buang uang bayar pajak. Lebih buang-buang uang lagi ya orang yang buang bensin. ya kan, lebih buang-buang uang lagi orang yang buang bensin. Ya begitu. Kalau Anda perhatiin itu, dan sekarang memang cara hidup orang udah beda ya. Sekarang udah sangat simplicity. Saya ketemu kemarin ini teman istri saya, sosialita itu di atas kaya ya. Kalau kaya itu masih ketaker lah gitu ya. Kalau kaya itu rumah 5M, nah itu kaya. Kalau sosialita tuh rumah 5M tapi banyak gitu, sampai dia aja lupa. Dia aja sampai sekarang udah mulai hidupnya simplicity. Jadi dia cuma pengen punya baju apapun yang dia punya itu cuma 60, celana 60. Wah itu udah luar biasa tuh, karena biasanya itu berapa lemari gitu. Jadi dia udah mulai minimalism gitu, mulai meminimalisir. Dia kurangin dulu dari berapa banyak lemari, turun sampai 60 gitu. Dan itu lebih happy ternyata terlalu banyak barang juga itu bikin gak happy ternyata, menurut riset dari Jepang begitu. Jadi work from home enaknya itu 5 tadi. Yang pertama, kita lebih dekat sama keluarga. Saya tahu persis perkembangan anak saya. Yang kedua adalah tidak masalah soal jarak dan waktu ya, saya nggak ada masalah soal itu.
Lalu saya bisa memilih saya kapan mau pergi. Jadi saya selalu cari trafficnya yang tidak macet. Kalau lagi macet saya tidak mau pergi, ya gitu. Saya pergi liburan sama anak saya, sama istri saya, pasti ya dipastikan tidak weekend, karena weekend rame dan mahal. Ya, kenapa yang kaya makin kaya, miskin makin miskin? Karena yang kaya perginya weekdays dan murah, sepi dan murah, begitu. Kecuali misalnya kayak kondangan, kayak berapa minggu lalu saya ke Bandung. Ya itu kondangan Sabtu ya pergilah, ya kan. Nah terus juga yang ketiga adalah low cost, costnya murah sekali, ya sangat murah dan kita lebih happy, begitu. Ayo coba dipikirin bagaimana caranya supaya Anda bisa kerja dari rumah. Gimana sih caranya? Jualan online it's good, dropship it's good. Ya kalau Anda mulai dropship, mulai jualan online itu happy sekali, oke sekali. Terus juga kalau misalnya kayak saya begini kelas online gitu, dan banyak hal yang sudah didelegasikan. Saya punya bisnis travel fully udah saya delegasikan sama tim saya. Saya udah hampir tidak pernah kecuali ditanya ya baru saya menjawab. Memberikan saran, selebihnya mereka udah running sendiri dan itu good gitu. Jadi di zaman now itu ternyata bisnis itu bukan banyak-banyakan karyawan. Ya gitu. Bahkan di tahun ini perbankan akan banyak PHK karyawan. Gitu. Ya kenapa? Karena se-WhatsApp yang dipakai di seluruh dunia karyawannya hanya 50. Ya kan gitu. Itu luar biasa banget. Nah, makanya sekarang lebih banyak orang berpikir work from home. Bahkan banyak perusahaan juga boleh meremote karyawannya untuk ngerjain proyeknya dari rumah. Ada salah satu teman saya, dia juga salah satu tim dari salah satu startup, saya nggak bisa sebut namanya. Dia kerja dari rumah, gitu dan boleh. Kemarin juga CEO Bukalapak juga sharing banyak karyawan dia ibu-ibu, dan ibu-ibunya ini juga kadang-kadang karena ngurus anaknya kerjanya di rumah. It's okay juga. Jadi memang sekarang dunia udah berubah. Nah, bagaimana kita nge-grab hal itu? Nah, dengan hal seperti ini lebih mudah nggak sih sebenarnya hidup? Lebih mudah. Karena Anda bisa dapat income dari rumah doang. Tapi memang caranya beda. Gitu. Caranya ya dengan online. Anda dengan bisa jualan produk, bisa jualan jasa. Saya juga kaget banyak editor di Indonesia itu dipakai di film-film Hollywood ternyata. Ya, dia ngeditnya di mana? Di rumah gitu. Dan juga ada yang juga menjual digital produk. Ada lagi yang menjual misalnya kelas online, ada yang menjual juga coaching one on one tapi pakai Google Hangout. Ya, ada banyak yang seperti itu dan itu bagus banget gitu. Itu bagus banget gitu. Karena dibandingkan misalnya kayak saya masih bekerja coach, saya mau mengumpulkan uang dulu untuk mulai usaha, malah keterusan keenakan nerima gaji. Nah, saya juga nggak. Nah ini bagus sebenarnya, karena sebenarnya saya juga tidak memperbolehkan orang itu resign langsung gitu ya, enggak. Tapi memang harus dipikirkan. Misalnya saya kerja berapa lama lagi nih? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, gitu. Dan setelah exit nih, goalnya mau gimana? Saya lebih nyarankan misalnya Anda kerja, pakai waktunya sisanya itu untuk cari penghasilan tambahan. Gitu. Setelah penghasilan tambahnya sudah sangat besar, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari gaji, baru kalau mau resign boleh. Tapi kalau belum ya jangan. Nah, banyak orang nih salahnya gini. Misalnya gajinya 5 juta. Gajinya 5 juta ya. Dia udah punya penghasilan tambahan 2 juta. Terus dia minta resign. Kenapa? Supaya fokus. Kalau fokus nih pasti lebih berkembang lagi. Nah, itu bohong. Itu bullshit ibaratnya. Enggak, ya. Gitu. Jadi samain dulu, misalnya 5 juta, itu pun saya tidak menyarankan. Tapi kalau misalnya gaji 5 juta, income Anda dari penghasilan tambahan 10 juta. Nah, saya yakin tuh pas Anda keluar 10 jutanya berlipat. Kenapa? Karena Anda bisa memaksimalkan sisa-sisa waktu Anda. Ketika waktu prime Anda fokus juga di bisnis itu baru bisa melesat. Gitu. Nanggap ya? Kayak begitu. Ada lagi pertanyaan? Ada tidak ada? Antara ada dan tiada? Enak, full online enak sekali. I'm happy.
Ada pertanyaan? Saya sudah mulai dropship jualan di marketplace cost, tapi semangatnya naik turun jadi rajin bermalas-malasan. Anda perlu mentor sih, dan perlu teman-teman yang bisa support Anda. Begitu. Dengan adanya mentor, biasanya orang yang misalnya saya dimentor sama banyak orang, dan saya juga mentoring orang. Prinsip saya sederhana. Jangan ngobrol sama saya lagi sebelum yang sebelumnya dipraktekin. Gitu. Karena ngobrol sama saya diajarin mentor saya juga gitu sih. Mentor saya selalu ngomong gini, apa yang saya ngomong itu pasti berhasil. Pasti. Kenapa? Karena sukses itu berpola, gagal berpola. Jadi kalau kita tahu polanya ya kita kira berhasil juga. Ya, semuanya ada pattern. Orang gagal itu ada patternnya, polanya sama orang gagal itu. Dapat duit habisin. Ya soal duit ya. Ini ada yang nanya keuangan. Orang kaya patternnya semuanya sama. Ya, dapat duit diinvestasiin, dapat duit dibuat untuk belajar, dapat duit dipakai untuk sedekah. Itu pola. Akhirnya setelah ada polanya, setelah kita tahu polanya, ya kita lakuin mau nggak mau kita berhasil. Gitu. Nah, makanya perlu mentor. Saya nggak berani ketemu mentor saya atau WA-in dia kalau dia nggak kalau saya belum action gitu. Ya, gimana caranya buat atur keuangan, coach? Kayaknya saya pernah bahas deh. Cari video saya sebelumnya live kayak gini juga saya bahas soal keuangan. Gitu. Ya, itu juga penting. Soalnya kalau udah ada tapi nggak bisa ngatur kan berabe juga tuh. Iya, betul. Kalau udah ada nggak bisa ngatur, miskin juga. Gitu, karena itu pattern gitu. Nah, contoh misalnya gini, saya diajarin dulu sebelum punya anak. Jadi anak saya belum lahir, saya udah planning keuangan untuk anak saya. Nah, planning ini udah jalan, plannya udah jalan. Jadi saya alokasikan dana saya, uang saya untuk keuangan saya. Plan ini udah jalan sesuai dengan prediksi. Saya tidak perlu mikirin lagi ya uang pangkal TK, SD, SMP, SMA sama kuliah untuk anak saya. Jadi sebelum anak saya lahir, saya udah planningin, udah financial planning. Gitu. Itu juga saya dapat dari mentor saya. Gitu. Ya, jadi pola kayak gitu. Jadi saya udah nggak pusingin lagi. Banyak orang coba dilihat kalau Juli ngantri di Pegadaian. Kenapa ngegadain ini supaya buat uang pangkal anak? Gitu ya, sedih banget. Nah, saya enggak, karena saya udah plan tek. Nah, gitu. Contoh misalnya gini, saya belajar dari mentor saya strategi bagaimana caranya investor mau kasih pinjaman saya ratusan juta rupiah tanpa anggunan. Gitu ya, saya praktekin berhasil. Ada murid saya nanya sama saya, coach gimana nih? Saya mau buka cabang tapi saya nggak punya modal saya nggak cukup, tapi saya juga nggak mau ke bank. Gitu. Oh, pakai polanya begini. Dia berhasil juga. Gitu. Itu enaknya sih kalau punya mentor sih. Jadi nanya jawab. Cuma memang nanti lain kali saya bahas ya soal mentor ya. Sama mentor itu Anda mesti action. Kalau Anda nanya doang nggak praktek, Anda nggak ngasih hasil dari apa yang Anda dari saran mentor sebelumnya, dia pasti nggak akan mentoring Anda lagi. Itu sama kayak keran. Kalau dia rasa airnya ini belum dipakai, air di gayung ini nggak dipakai, airnya kerannya berhenti. Saya gitu. Ada yang bisnisnya dari nol saya bantu naik sampai punya cabang tadi, sampai punya investor dan lain sebagainya, naik lagi. Nah, itu ada sampai di level itu. Gitu. Tapi ada orang saya udah kasih tahu gini, dia belum praktek, ya udah kembali ke nomor 1 gitu. Jadi udah coba, misalnya dia ikut workshop saya, itu aja belum di actionin, dia nanya lain. Nah, udahlah. Kenapa? Dikasih tahu apapun dia nggak akan praktek. Ya, prinsipnya ya kalau perkara kecil ya simpel dia nggak praktek, pasti semuanya juga nggak praktek gitu. Ya. Thank you coach. Jadi harus ada planning goal ya. Ya, planning goal, planning keuangan. Ya, punya mentor lebih enak.
Lagi banyak persoalan nih, pas banget ada live video. Iya, kalau mau nanya boleh. Gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Wah, ada. Usahakan bisa kerja di rumah. It's happy banget. Less stress, stresnya berkurang, pengeluaran jauh berkurang. Terus apa lagi ya? Waktu sama keluarga lebih tinggi dan lebih happy. Gitu. Lagi banyak. Oke. Workshop saya terdekat apa sih, tanggal berapa itu tadi ya? Lupa saya. 2 sampai 3 Maret. Ya. Workshop saya terdekat 2 sampai 3 Maret, sharing tentang 100 juta pertama dari kelas online. Bagaimana Anda bikin kelas online? Nah, itu juga salah satu work from home, ya, dari rumah. Bagaimana strategi buatnya, dari bagaimana menentukan idenya, nanti saya bantu. Kalau Anda belum punya ide sama sekali, nanti saya bantu. Dari ide bikin kurikulumnya, sampai bikin video, bikin materi-materinya, sampai di strategi mencari calon pelanggannya, sampai bagaimana jualannya, ya, sampai habis, sampai closing semua habis, ya, sampai sold out, dan sampai dapat sampai menghasilkan 100 juta per bulan. Nah, itu ada harganya, investasinya 5 juta, ya, cuma 5 juta. Ini dari kemarin banyak banget yang galau, ya, nelponin Johan, aduh saya galau Pak, saya gini pengen banget dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi memang yang daftar ratusan, tapi yang sisa seatnya tinggal 16, gitu ya. Lagi banyak persoalan nih pas ada live video. Udah 3 tahun nih coach kerja di rumah, ada 4 karyawan di rumah tapi stuck nih. Apanya yang bikin stuck? Apanya yang stuck? Iya, gitu. Itu juga penting. Jadi Anda mesti tahu Anda stucknya di mana dan apa yang stuck. Nah, itu yang ininya juga kelebihan. Aduh, nantilah ya saya bahas ya. Ini udah jam segini. Ini juga penting buat Anda yang kerja di rumah atau Anda udah entrepreneur. Ada banyak entrepreneur melesatnya nggak jauh, gitu. Ada orang sampai ketemu saya, kok Pak Yaskal networknya bisa ke sini. Kok saya di sini aja, gitu. Padahal ada yang omsetnya lebih tinggi loh dari saya. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya terus digeret. Saya punya mentor, jadi mentor saya tuh ngegerek saya terus supaya saya naik. Nah, ada orang ya udah begitu aja, hidupnya begitu aja, susah bro. Iya kan, gitu. Oke. Hari ini sampai di sini aja dulu ya. Next besok saya kayaknya ada meeting, ketemu orang. Ini Rabu, Kamis mungkin saya akan sharing either saya tentang quantum leap, ya, bagaimana lompatan saya naiknya cepet. Karena saya juga dulu anak ganggangan, anak rumahan biasa, makanya lebih suka apa adanya gitu dibandingkan pakai kemeja, pakai jas gitu, kurang gimana gitu. Nggak saya banget. Ngejelasin soal quantum leap atau bagaimana enaknya punya mentor gitu. Karena sebenarnya dua-duanya itu berhubungan sih, gitu. Kalau menurut Anda yang bagus yang dibahas apa? Tentang quantum leap saya, bagaimana saya titik turning point saya berubah, ceter polanya apa? Atau manfaat punya mentor. Nah, boleh juga. Anda bisa kira-kira dari dua ini yang bagus yang mana, Anda bisa komen di bawah ya. Supaya saya bisa tahu. Cari mentornya yang bagaimana ya. Kalau sekarang selama ini yang saya praktek dapatnya gratisan dari Google. Nah, ini permasalahannya biasanya di situ. Kenapa biasanya yang gratisan itu? Karena banyak persepsi. Terlalu banyak ide, akhirnya jalannya susah, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Saya pernah bahas kok sebelumnya, gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya hari ini. Nanti next saya bahas ya dari teman-teman besok, semoga bisa. Besoknya lagi baru Kamis yang pasti ya. Oke, bye bye.